Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Navia. Kali ini saya akan membahas terkait bagaimana melakukan tracing. Apa itu tracing? Tracing itu kita menguji suatu algoritma berdasarkan logika kita sendiri. Jadi sudah ada pseudocode-nya. Pseudocode itu suatu kode yang menyerupai dengan kode program. Nah, itu kita eksekusi sendiri, kita compile sendiri, kita logika sendiri, maka nanti hasilnya sama seperti di programnya. Nah, teknik pengurutan atau algoritma pengurutan itu banyak sekali. Nah, yang akan saya bahas saat ini adalah teknik gravitasi. Sebelumnya itu sebenarnya sudah pernah saya bahas di channel Navia juga, di konten saya ada terkait teknik pengurutan atau algoritma pengurutan. Nah, akan tetapi yang saya bahas seingat saya itu buket sama radik. Nah, yang saat ini akan saya bahas adalah gravitasi, teknik gravitasi. Ini bukunya yang saya pakai acuan adalah bukunya Bapak. Nah, ini ya, saya blog Dokter Suarga. Dokter, mohon maaf salah ucap. Dokter Suarga, Bapak Dokter Suarga. Nama bukunya adalah Algoritma dan Pemrograman. Langsung saya coba lakukan tracing. Jadi mahasiswa teknik informatika itu selain ngerti bagaimana membuat programnya, juga paham langkah by langkah. Jadi kita paham dulu maksudnya logikanya atau computational thinkingnya. Jadi cara berpikirnya program itu bagaimana. Jadi tidak hanya asal terima dari programnya. Nah, mari kita mulai. Di sini ada baris. Nah, ini kalau saya buat baris ya. Sebentar, saya kasih nomor biar kelihatan. Nah, kayak gini. Nah, yang kurung ini kita jadikan satu aja. Biar enggak menghabiskan area. Nah, ya. Baris 1 itu N itu jumlah data. Maka kalau di sini misal contohnya adalah data A sama dengan 5391, berarti N-nya adalah 4 ya. Maka saya tulis di situ max sama dengan 4 ya. Jika di sini kok M-nya jadi kapital nggak apa-apa ya. Mungkin otomatis dari cap ini. Terus I sama dengan 0, berarti I sama dengan 0. Ingat di sini I akan berhenti jika N dikurangi 1. Berarti I-nya akan berapa kali loopingnya? Loopnya sebanyak N-nya 4 kurangi 1, berarti sebanyak 3 kali. Loop sebanyak 3 kali. Kok bisa 3? Ya, jadi 0, 1, 2. Nanti loopingnya sampai I sampai 2. Jadi ini kan I0 nanti sampai I2. Nah, terus sekarang J sama dengan 0 juga. Terus max dikurangi 1. Maxnya berapa? Maxnya 4, berarti loopingnya sebanyak berapa kali? Ya, kita cek. 4 kurangi 1, 3, berarti loopingnya 3 kali. Berarti nanti J sampai 2. Jadi J0, J1, J2. Nah, langsung kita cek di sini if, langsung kita buat if. Nah, ini kalau kita buat indeks di bahasa pemrograman Java ataupun di bahasa pemrograman C++, indeks ataupun PHP, indeks itu dimulai dari 0. Berarti ini I0, I1, I2, I3, atau intinya indeks ke 0, indeks ke 1, indeks ke 2, indeks ke 3 ya. Jadi saya buat keterangan di sini. A0 sama dengan 5, A1 sama dengan 3, A2 sama dengan 9. Maaf, ada salah ketik. A3 sama dengan 1. Oke, langsung ini saya cek. Jika AJ, J-nya berapa sekarang? J-nya 0. Oh, berarti jika 5 lebih besar dari J plus 1, J-nya 0 tambah 1, 3. Berarti
Nah ini, jika 5 lebih besar dari 3 berarti apa yang dia lakukan ini berubah. TM sama dengan AC, J-nya 0 berarti 5. Terus AC, J0 sama dengan AC plus 1, J plus 1 nya 3. Kemudian A, J plus 1 berarti 1 sama dengan TM 5. Nah, kemudian ini akan lakukan looping lagi ke J, berarti J nya nambah. Maka ini ada perubahan. Ini ada perubahan. Ada perubahan. Ini terjadi perubahan. Misalkan saya kasih keterangan di sini. Maaf. Data berubah. Nah, udah, data berubah. Data berubah. Akhirnya dapatlah A0 sama dengan 3. A1 sama dengan 5, A2 sama dengan 9, maaf, A3 sama dengan 1. Terus sekarang J++, nah ini ya, kembali lagi ke sini, J++ berarti J sama dengan 1. Ini saya buat jadi satu halaman aja, biar enggak memakan tempat. Nah, kayak gini. Nah, terus berikutnya J sama dengan 1. Kita mulai lagi pengecekan. Ini akan berhenti sampai J sama dengan 2 ya. Ini masih J sama dengan 1. Nah, J sama dengan 1. Ada pengecekan lagi if J sama dengan 1 berapa? 5. Apakah 5 lebih besar dari J ditambah 1? J tambah 1, 2. A2, 9. Oh tidak, berarti tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Terus lagi J++, masih loopingnya J. Ini sama dengan 2. Kemudian if J2 berapa? J2 sama dengan 9. Apakah lebih besar dari J tambah 1, berarti 3, maka nilainya 1. Ya, berarti ini ada perubahan. Maaf, TM sama dengan, ini ya, kita geser sedikit. TM-nya berapa? AJJ 2, berarti 9. Terus J3, maaf, J2 berarti sama dengan berapa? J tambah 1 berarti 1. Kemudian A3, jadi yang sebelah sini itu menunjukkan indeksnya ya, ini indeks. Kalau yang sebelah sama dengan sini itu berarti nilainya berapa ya, seperti itu. Terus A3 adalah TM 9. Nah, ini ada perubahan, data berubah. Nah, ini saya tulis, ini masih sama, yang berubah ini. Nah, ini 1, ini 9. Nah, karena sudah selesai ya untuk looping ini, I sama dengan 0, maka ini kita, maaf, nah ini saya post. Ini selesai untuk yang looping J sekian ini. Nah, terus berikutnya ada max min 1, berarti maxnya berubah. Max terakhir 4 dikurangi 1. Max sama dengan 3. Oh maaf, salah tulis. Nah, terus masih lagi ada looping, kita geser ke atas. Nah, kayak gini. Berikutnya masih sama, I sama dengan 0. Mohon maaf, ini ada kekeliruan. I-nya ini ya, I++ berarti I berikutnya I sama dengan 1. J-nya sama dengan 0. Ini akan berhenti, masih sama sampai 2. Jadi I sama dengan 2 nanti berhentinya. Berikutnya J sama dengan 0. Nah, dia akan berhenti sampai berapa kali? Loopnya berapa kali ini? Maksnya kan sekarang 3 dikurangi 1 berarti 2. Berarti loopingnya 2 kali.
Ya, berarti C akan berhenti sampai 1. Jadi 0 sampai 1. Terus kita mulai pengecekan if J0. J0-nya berapa sih? Sini kita cek J0 3. Apakah 3 lebih besar dari? Nah, sebentar saya geser. Nah, ini ya. J plus 1. J plus 1-nya J2 nilainya maaf, J1-nya sama dengan 5. Apakah 3 lebih besar dari 5? Tidak, berarti tidak ada perubahan. Nah, terus saya cek lagi if J tambah 1, J plus 1. Terus pengecekan lagi if apakah J plus 1-nya berapa? J plus 1-nya 5, apakah 5 lebih besar dari 1? Ini ya, ini harus dilihat indeks J plus 1 itu berapa nilainya, indeks J berapa nilainya. Nah, ini nilai indeks J 5, ini 1. Terus benar, berarti TM sama dengan 5, A1 sama dengan 1, A2 sama dengan 5 ya. Jadi ada perubahan sehingga data berubah. Kita cek perubahannya ini. Sebentar saya copy dulu. Ini saya ubah, ini 1, ini 5. Nah, terus looping J-nya sudah berhenti. Kenapa? Karena ingat di sini sampai batasnya ada batas ya. Nah, maka berikutnya lanjut ke sini. Jadi kurung kurawal itu mempengaruhi. Jadi kalau kita mau ngecek, oh ini kurung kurawal jika if-nya benar, oh if akan dieksekusi berdasarkan for-nya berapa kali. Nah, itu caranya baca tracing ya. Terus mark akan dieksekusi kalau sudah selesai perulangan J-nya ini. Nah, karena ini sudah selesai berarti berikutnya max sama dengan dikurangi 1, 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Nah, berikutnya I sama dengan 2 ya. Terus J sama dengan 0. Loopingnya berapa kali? Loopnya 2 dikurangi 1 berarti hanya 1 kali. Loopingnya hanya 1 kali. 1 kali. Sampai ini aja, sampai J sama dengan 0. Udah. Nah, langsung kita cek if jika sebentar, if-nya J-nya nilainya 3, apakah 3 lebih besar dari 1? Nah, ya, kondisi ini, indeks ini berapa nilainya, indeks ini berapa nilainya. Nah, kan J-nya 0. Nah, bisa digeser ke sini, berarti oh nilainya ini dan ini. Terus oh iya ini ada perubahan, maka kita cek TM sama dengan 3, A0 sama dengan 1, A1 sama dengan 3. Nah, ini ada perubahan, data berubah. Data berubah. Terus ini saya copy, nanti tinggal merubah datanya. Ini berarti 1, ini 3. Nah, terus loopingnya untuk yang J sudah berhenti. Kenapa? Karena maksimalnya ini, maksimalnya sampai 2. Nah, 2 dikurangi 1 berarti 1. Nah, kalau nanti tambah 1 lagi, nggak bisa. Kan dia kurang dari yang ada tanda sama dengan kondisi ini. Nah, terus setelah selesai max lagi, max sama dengan 1. Nah, di sini kita cek bahwa I berhenti kalau N dikurangi 1. N-nya kan 4, dikurangi 1, 3, udah berhenti kan di sini. Nah, data hasil
pengurutan. Nah, hasil pengurutannya akhirnya ini data yang terakhir. Oh, maaf, keblok semua. Nah, ini ya. Nah, ini hasil urutannya. Ini tracingnya. Nah, kalau kita buat programnya bagaimana? Kita coba programnya sebentar. Saya copy pseudo code ini. Saya menggunakan bahasa Java. Ini ya. Ini saya buat Java kelas baru. Sebelumnya itu sudah ada package dan project. Saya klik kanan new Java class. Ini misalkan urutan gravitasi, karena tadi tekniknya adalah gravitasi. Oke, masih proses. Nah, sudah. Karena nanti saya nggak pakai inputan, jadi langsung datanya saya masukkan di code-nya, maka saya nggak perlu ngimpor library apapun, cukup langsung membuat fungsi utama public static void main string args. Nah, saya tuliskan nilai datanya tadi A ya, A seperti ini datanya tadi, saya cek ini ada 5391. 5391. Ini cara membuat array, maaf kurang koma. Nah, ini cara membuat array, jadi array-nya ada 4. Terus ini saya hapusi data-data yang kayak gini. Ini integer. Kalau ada merah tidak perlu gugup. Kenapa? Karena yang penting kita paham programnya. Nah, ini saya bagi dulu. Nah, ini n dari mana? Saya buat aja a titik length panjangnya. Nah, jadi ini a titik length. Terus tm, variabel tm, saya buat variabel tm integer tmp. Oke, sudah. Kita tampilkan hasilnya. Nah, ini untuk menampilkan hasil system.out out.print. Sebentar ya, karena looping ya kan, untuk menampilkan apa yang mau ditampilkan itu pakai looping. Kenapa? Array satu dimensi itu pasti looping. For integer i sama dengan 0, i kurang dari a titik length, terus i plus plus. Nah, ini ditampilkan di layar. I. Nah, ini untuk menggabungkan jadi nanti satu baris. Nah, kayak gini. Terus biar dia tidak, nah ini loh yang kalimat build sukses gini loh, itu biar tidak satu baris dengan dia, saya buat print learn. Nah, biar dia pindah baris yang di. Nah, jadi looping ini saya tunjukkan cara kerjanya. Looping pertama itu untuk melakukan looping mengecek, dimana dia akan berhenti sesuai panjangnya dikurangi 1. Misalkan panjangnya 4 berarti dikurangi 1, 3. Terus looping for j itu akan berulang sampai sebanyak for i. Jadi hitung-hitungannya kalau kita belajar analisa algoritma ada kompleksitas waktu, berarti ini for j nya misalkan loopingnya 3 kali, terus for i nya 3 kali, maka dia akan dilakukan eksekusi sebanyak 9 kali, 3 kali 3. Nah, yang if juga sama, if ini akan dicek sebanyak berapa kali looping, ya sebanyak j nya tadi. Terus yang ini tm ini akan dieksekusi jika benar saja. Jadi jika kondisi if ini benar, itu logikanya ya. Jadi
sebenarnya kalau kita buat langsung mengurutkannya, kalau datanya kecil enak langsung ini 1359. Kalau nanti datanya banyak misalkan sampai ribuan, ratusan, pasti kewalahan. Maka dibutuhkan itu tadi metode atau algoritma untuk pengurutan ya. Langsung saya coba running. Jangan biasakan run yang tanda segitiga warna hijau, tapi klik kanan run file ya. Ini hasilnya di sini. Nah, ini 1359 ini hasil urutannya. Tidak beda jauh ya dengan di sini, ini 1359. Yang terpenting adalah paham step by step dari algoritma itu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah, mohon maaf. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.